Hai Sobat Genvest, kita ketemu lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini kita mau ngomongin tentang saham yang biasa dibilang saham yang bobotnya cukup besar nih di IHSG kita, yaitu saham perbankan. Dan untuk itu, hari ini kita seperti biasa tentunya mengundang salah satu analis untuk join sama kita. Dan hari ini kita kedatangan Owen Chandra. Hai. Apa kabar Sharon? Baik dong. Owen lagi sibuk gak? Ya lumayan lah. Ya lagi lumayan lah. Lumayan sibuk, tapi untungnya udah lewat ya first quarter result sama April punya result for the big banks. Jadi tidak sesibuk mungkin 2 minggu lalu gitu lah. Oke. Wah, thank you ya udah join. Ya, sama-sama. Hari ini kita mau ngomongin bank nih. Nah, mungkin sebelum libur, banyak libur ini ya, beberapa kali terakhir tuh long weekend. Betul. Nah, mungkin beberapa minggu sebelumnya tuh bank-bank lagi pada turun cukup dalam ya. Iya. Dan itu juga kayaknya dibarengin juga sama foreign outflow ya. Iya, betul. Nah, itu kira-kira ada apa sih, Owen? Nah, good question ya kalau itu. Karena kalau kita lihat seperti Sharon bilang, saham big banks itu kan sebenarnya sudah sempat rally ya sejak liburan lebaran itu dan sampai kira-kira akhir Mei itu memang mereka sudah recover dari bottomnya. Setelah itu juga terjadilah koreksi di JCI, terutama di big banks karena seperti saya bilang ada libur long weekend di 2 minggu terakhir ini dan juga result big bank yang bisa dibilang cukup soft ya di bulan April ini. Sehingga kami melihat hal ini tuh men-trigger investor asing itu untuk take profit dulu lah sementara, dan terjadilah sell off yang cukup besar dari foreign investor. Oke, jadi emang taking profit juga ya. Betul. Tapi emang kalau diperhatiin sebenarnya dari sisi internalnya juga sih, mungkin lebih ke arah ekonomi kita ya, lebih ke kebijakan moneternya. Betul, itu juga ada faktor lah. Jadi emang ada kombinasi faktor dari macroeconomic side, dari spending consumer kita juga yang lumayan cukup soft juga. Itu membuat sentimen terhadap market Indonesia dan terutama big banks itu karena foreign investor melihat big banks itu sebagai proxy untuk JCI ya. Oke, tapi emang bobotnya juga besar sih ya. Betul. Oke, kalau gitu karena tadi udah sempat ngomongin tentang kinerja ya di bulan April, mungkin mau dong recap dikit nih kalau untuk dari saham-saham big bank atau mungkin bank-bank yang cover nih. Oke. Nah, kalau dari sisi kita itu kita melihat kinerja April emang cukup soft ya, terutama di big SOE bank atau bank-bank himbara. Jika kita bandingkan dengan numbers kita ataupun bandingkan dengan Bloomberg konsensus punya number ya, net profitnya itu lumayan soft di bulan April itu. Hal ini terjadi karena shorter days di bulan April itu dan juga masih terjadinya likuiditas yang cukup ketat di monetary system kita ya. Dan ini mempengaruhi bank karena ini membuat operating environment mereka itu semakin lebih sulit lah bisa dibilang. Tetapi jika kita lihat itu, kita sebenarnya meng-expect di second half itu likuiditas itu harusnya improve karena ada beberapa hal dari SRBI yang banyak yang jatuh tempo di second half itu, dan juga kita melihat strategi bank itu sedang shift towards funding improvement ya dari sisi depositnya. Dan hal ini bisa menjadi katalis yang positif lah untuk bank ke depannya. Mayoritas berarti cukup soft sebenarnya ya. Betul. Dan kalau misalkan tadi sempat disinggung juga, itu sebenarnya kan cukup dipengaruhi sama working days ya. Iya, betul. Yang dikit. Nah, mungkin ke depannya berarti akan jauh lebih baik nggak nih? Kalau kita lihat dari working days-nya aja nih ya. Seharusnya iya, tapi bukan hanya working days-nya juga sih. Karena kalau di bulan April itu kan yang mempengaruhi loan dan koleksi juga itu karena cuma ada 30 hari dibandingkan bulan Mei itu ada 31 hari di satu bulan itu kan, dan itu tuh bisa membantu lah. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya ini juga terbawa dari first Q yang lumayan soft karena di Februari itu cuman
harinya juga pendek juga ya. Oh ya. Jadi emang terbawa sampai April. Tetapi kalau kita lihat ke depan dengan libur yang harusnya nggak sebanyak di first half ini juga bisa membantu juga. Oke, iya. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang likuiditas ketat, kalau dengan kebijakan moneter yang mungkin sekarang BI udah mulai pangkas suku bunga, itu apakah kedepannya akan jadi lebih baik juga? Suku bunga itu bisa membantu karena ini dari funding side of the banks itu, suku bunga itu bisa membantu bank untuk menuruni yang namanya cost of funding mereka ya, terutama dari time deposit. Karena emang salah satu cara bank-bank besar ini mengambil source of funding itu dari salah satunya time deposit ya, dan mereka itu lumayan sensitif dengan bunga dari Bank Indonesia inilah. Jadi kalau biasanya terjadi penurunan di suku bunga BI itu juga bisa mempengaruhi the overall funding cost buat bank-bank besar ini di environment yang likuiditasnya cukup ketat. Jadi ini bisa membantu juga untuk mereka. Oke, katalis positif lah ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih. Untuk dari sisi kedepannya nih, untuk di second half, kira-kira ada event penting gak nih? Dan kira-kira mungkin apakah event penting itu jadi sentimen positif atau mungkin jadi sentimen negatif nih? Nah, kalau kita sih melihat second half ini harusnya overall bakal positif ya. Karena event yang mungkin yang kita bisa pantau yang bisa menjadi positif seperti saya bilang, terutama itu ada yang SRBI ya, di mana yang akan jatuh tempo versus yang akan di-issue, semoga issuance-nya semakin kecil ya dibandingkan yang akan jatuh tempo. Jadi semakin banyak likuiditas yang masuk ke sistem lagi. Kedua, juga seperti saya bilang, juga ada potensi suku bunga acuan yang dipotong lagi ya. Dan yang terakhir itu yang sebenarnya kita tetap sampai sekarang juga masih menunggu, itu ada efek dari stimulus sama fiscal spending pemerintah ya terhadap masyarakat. Jika efeknya ini beneran terasa kepada masyarakat ini, jadi kita bisa melihat kata ini sebagai positif lah untuk makroekonomi Indonesia juga. Karena hal ini bisa membantu sektor bank lah dan overall growth-nya mereka juga. Jadi memang sentimen kita jauh lebih positif di second half lah for the year. Oke, berarti ini kedepannya outlook-nya lebih bagus lah ya. Betul. Oke, kalau gitu untuk dari topics-nya nih, kalau untuk di perbankan tuh ada apa? Mau dong disebutin? Nah, kalau dari coverage kami, terutama big banks-nya ya, topik kita ada Mandiri yang nomor 1. Karena mereka recently itu mulai shift fokusnya itu untuk improve profitability mereka. Jadi dari sisi rasio NIM-nya itu mereka semoga bisa improve lah ke depan. Dan untuk pick kita yang kedua itu ada Bank BNI, karena kalau kita lihat itu sebenarnya Bank BNI itu masih lumayan under owned ya by foreign investor itu. Jadi jika kita lihat additional flow dari luar itu mungkin BNI ini bisa menjadi salah satu beneficiary lah dari foreign investment ini dibanding mungkin Bank Mandiri yang dimana foreign investor itu udah lumayan well owned. Lalu juga ada continuous progressnya di funding side for BNI, soalnya mereka sedang lagi fokus banget lah di sisi funding improvementnya itu. Kalau kita lihat dari mid-size banks-nya tersebut, kita sangat suka dengan BTPN Syariah lah, atau BTPS, karena recovery story-nya dari asset quality issue yang mereka yang terjadi di bank itu in the past 2 years mungkin. Tapi kita melihat progress ini tuh recovery-nya tuh sangat baik ya, yang kita bisa lihat ini tuh mulai dari 4Q tahun lalu dan sampai sekarang itu continuously to improve. Jadi kita sangat suka dengan mid cap bank ini lah, BTPS. Oke, berarti 3 tadi ya? Iya, betul. Mau dong disebutin target price-nya? Jadi untuk target price topik bank kita itu untuk Mandiri itu di sekitar 6.500, dan untuk second pick kita Bank BNI itu di 5.600, dan untuk
topik di mid cap banks kita BTPS itu di Rp1.500 ya. Oke. Oh, itu tiga-tiganya masih lumayan jauh sih. Betul. Oke, kalau gitu mungkin itu jadi pertanyaan terakhir. Oke. Thank you banget Owen Thank you, udah Sharon. sharing. Oke Sobat Genvest, itu ya untuk tadi pembahasan kita sama Owen. Mungkin udah dicatat-catat, jangan sampai lupa terutama di target price-nya. Nah mungkin diingetin lagi untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di CGS International Sekuritas Indonesia. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Bye-bye! Bye!